Hey, good evening Amerika, selamat pagi Indonesia. Welcome to Bincang Karya, or in short, Bianca. In English, it is Creation Talks. It is a multi-stakeholder discussion forum initiated by the Education and Culture Attaché of the Indonesian Embassy in Washington, D.C., USA. The prime objectives of this forum are to discuss ongoing research, propose alternative solutions, and foster collaboration in research and education. Today's webinar aims, first, is to establish direct communication and collaboration in the field of animal science between higher educations in the USA and Indonesia. Then, to increase the number of Indonesians pursuing a higher degree in the States under the Indonesian government scholarship, such as LPDP or Indonesian Endowment Fund for Education under the Ministry of Finance, also Fulbright AMINEF, American Indonesian Exchange Foundation, and other sorts of funding. Let me introduce myself. I am Diki Tri Utama, PhD, your moderator. I'm from Department of Animal Product Technology, Universitas Padjadjaran, and also in this webinar as the representative of the Council of Rectors of Indonesian State Universities, or Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. In today's webinar, we have invited representatives from universities in the USA. First one, Oregon State University, and the second one is the University of Maryland. And Indonesian students who are now pursuing a doctoral and master's degree in aforementioned universities. We will also have the opening remark from LPDP, Ministry of Finance, the Republic of Indonesia. This webinar will be conducted in English at the first hour and Bahasa Indonesia in the second hour. Before the talk begins, let's see a short video of Bianca. Now we are moving on to the opening remark by Director of Scholarships of Indonesia Endowment Fund for Education, Bapak Dwi Larso, PhD. Sir, the screen is now yours. Thank you, Mas Diki. Check sound, is okay? Suara oke. Sudah terdengar, Bapak. Sudah terdengar. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good morning Indonesia, good evening USA, especially in Corvallis. Good evening in Corvallis as well in College Park, Maryland. Selamat pagi for all of us in Indonesia. For sure, Honorable host, Professor Poppy Rufaidah, Education and Culture Attaché of Indonesian Embassy, Washington DC, my close friend, as well same with Pak Diki from University of Padjadjaran. Pak Diki yang sangat ganteng, Dr. Diki Tri Utama, Animal Product Technology, Faculty of Animal Husbandry from University of Padjadjaran, representing
MRPTNI, Majelis Rektor for Public University in Indonesia as moderator. Honorable speaker, special today, Professor Stacy L. Simonik, PhD, Dean and Professor at the College of Agriculture Science, Oregon State University in Corvallis. Professor Carol L. Kiefer, PhD, Director of Graduate Program in Animal Science, University of Maryland in College Park. Agung Irawan, Doctoral Program Student, Animal Science, Oregon State University, Undergraduate Assistantship. Dita Yulianingsih, Master Program, Animal Science, University of Maryland. Awardee of LPDP, our proud awardee. Distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, on behalf of LPDP, myself, Dwi Larso, Director of Scholarship representing Pak Andi Nadianto, President Director of LPDP, would like to extend my sincere gratitude and appreciation to Indonesian Embassy in Washington, D.C., and especially to Professor Poppy Rufaidah for this initiative to organize a webinar series called Bianca. With today's topic very important for Indonesia animal science, I would like also to thank all speakers who have been willing to spend their time and share expertise, knowledge, and inspire all of us. Today is very special for me. I live 9 years in Corvallis at Oregon State University. So it's better for me to attend this seminar, hopefully until the end. And also honor for me to share our new program at LPDP as well. Recently, just days ago, we announced the phase 1 recruitment for LPDP that we granted almost 3,000 master and doctoral degree awards go abroad or domestically for pursuing a degree in any program. Ladies and gentlemen, in Indonesia now, I said the foot and mouth disease is currently endemic in Indonesia. I just came back from Bangka Belitung last week, and it happened there as well. The disease is highly contagious and affect cows, swine, sheep, goat, and other cloven hoof ruminants, and can have a major impact on animal health and trade. The disease can spread when there is close contact between animal and can be carried on animal product or short distance by the wind, airborne transmission, water sources, saliva, milk, manure, and urine of infected animals. Foot and mouth disease is the most important infectious animal disease and the most feared by all countries in the world. This disease can spread very quickly and can cross national borders so that it causes very high economic losses. It's not just an economic loss. Social losses are also suffered by livestock circle in Indonesia due to this year FMD disease. This outbreak proved that animal scientists have a very important role in their life of animal and human beings, which also has an impact on economy and society. We need more attention and regulation to prevent unwanted things from attacking Indonesian again. Since the emergence of modern humanity in the relationship between people, animal, and the nature has been an integral part of our society, economic, and culture. We have to prepare more research and more talent in animal science as part of Indonesian government effort to increase the integrated knowledge of animal behavior, reproduction, growth, lactation, molecular biology, animal breeding, livestock judging, and many other aspects in Indonesia. LPDP has been awarding scholarship to Indonesian students to pursue master and PhD degree in animal science at the most reputable university, and has been funding for the research as well to increase the number of research in animal science since 2013. And until 2022, LPDP has sent
more than 1,000 awardee to USA, American University, and most of them are in master degree, and more than 100 awards are in doctoral degree. Ladies and gentlemen, LPDP is an enduring fund to ensure the sustainability of financing, scholarship for education program, and also for research for the next generation. This investment result of the education of endowment fund are used to finance only two main services, namely scholarship and funding for research. LPDP initiated in 2010 and its operation has been in place since 2012. And until now, LPDP just 2 weeks ago received an additional 2 trillion IDR for endowment fund, and total now almost reach 120 trillion IDR, Indonesian rupiah. In terms of scholarship services, from 2013 up to now, we already given more than 30,000 LPDP awardee for master and doctoral degree. And most of those awardee are in master degree, and some of them are for doctoral degree, medical specialist, and thesis dissertation. Right now, we have more than 6,000 ongoing awardee in all continents in the world. And LPDP awardee come from all areas in Indonesia. All 34 provinces represented in awardee of LPDP. And we also push for the remote area of Indonesia to be granted more award year by year. Couple days ago, we announced our recruitment. Last recruitment, we awarded 100 people from Papua. That's include province of Papua and West Papua to be granted for master and doctoral degree. This is a record-breaking number, and we will increase for the second phase this year. So hopefully we can reach more than 160 for Papua origin awardee. Ladies and gentlemen, the pandemic has impacted LPDP operation in 2020, but in 2021 we bounced back and managed to provide record-breaking award granted. In 2022, LPDP is aiming at granting more number of awards. Hopefully this year we can reach more than 10,000 awards for master and doctoral degree. And in 2021, we reached 6,500 awards. LPDP scholarship are in 3 main categories: affirmative for disabled, lower income, and less developed region, targeted for civil servant, military, police, and entrepreneurship, and the last one for general public scholarship. The new program is in affirmative scholarship for the people of Papua and West Papua, I already mentioned. And just a couple of days ago, we recruited 100 people from Papua origin. LPDP has actively initiated a wider partnership through its services, not only with academic sector, but also collaboration with industrial sector, government agency, ministry, and also international institution. As a closing, please allow me to conclude this opening remark by reiterating that LPDP is always committed to providing scholarship grant and research financing for the exceptional talent of Indonesian, to develop human capital, and to build Indonesia to be better and improve our innovation in the future. We hope this webinar will enrich knowledge of the audience, particularly with regard of today's topic. It's very important topic. Thank you so much. Good evening, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir, for the heartwarming and inspiring opening remarks. Before starting the first session, I would like to remind the audience that we only receive your question in the chat box. After listening to the presentation, there will be 20 minutes of question and answer session. Now we are moving on to the first session.
a presentation by the representative from Oregon State University, Professor Stacy Simony. She is the Dean and Replong Professor and Director of Agriculture Experiment Station of College of Agricultural Sciences at Oregon State University. Okay, Professor Simony, you have 10 minutes to have presentation. The screen is now yours. Thank you very much. Can you see my screen? Yes, it's clear. Good, good. Thank you. Thank you for inviting me to be here this evening here in Corvallis. And it's my great pleasure to talk with you. In fact, I've had the great pleasure of having an Indonesian graduate student in my laboratory who received my PhD a few years ago. So we're very much looking forward to having other very good Indonesian students working at Oregon State University. I'm the Dean of the college, and I'm going to give you an overview today of our college and opportunities for graduate study there. So tell you about us, tell you a little bit about our graduate program, and then some recent research highlights and some of our graduate students and your opportunity, hopefully, to join us someday. So our college is one of the first colleges of Oregon State University. It's part of the land grant system within the U.S., which was really to make college and universities available to a broader range of people, focusing on teaching, research, and outreach and extension, and has a long history of making great research available to the everyday person. We have 14 experiment stations across our great and diverse state of Oregon, as well as our campus on the Corvallis, in Corvallis. So our mission is to make tomorrow better for everyone, not just a certain group of people or a certain socioeconomic group of people, but really to everyone. So we have some strategic advantages we focus on within the college I represent, and we call those our strategic advantages. And our college is quite diverse in that it spans traditional production agriculture all the way to natural resources. And so we have these 4 areas of emphasis: coastal food systems and conservation, food innovation for health, markets, and access, agricultural competitiveness and resilience, and working in natural landscapes. So we really have many opportunities within these different realms for graduate students to come in and study. We have over 3,300 students in total, over 40 degree programs, about 930 faculty and staff across the state. Recently, $101 million in research expenditures, so a lot of federal money coming into our college to support research. We have some of the most top-cited researchers in the world, and we're dispersed throughout the state of Oregon. I was just going to play this video to give you a better idea. And I'm not sure the volume is playing. Well, maybe since the volume, let's see. You should share also the audio in the first, before you sharing your screen, there is a checklist. You should checklist that. Oh, okay. Well, I didn't do that, but I would encourage all of you to go ahead and look on YouTube, and you'll be able to find this video about our college. It's a very inspiring video. All right, then. So then on to our graduate programs. They're just listed here. There's a graduate program in crop and soil sciences, food science and technology, both master's degrees available and PhDs.
in the environmental and molecular toxicology and environmental chemistry. That's the program I taught in for my before becoming dean. Animal and rangeland sciences, which you'll hear about later in the presentation, and then microbiology, horticulture, fisheries, wildlife, and conservation sciences, and applied economics. So there's really a wide array of programs to look at from a graduate perspective. There's biological and ecological engineering, botany and plant pathology, agricultural sciences, and education. So we have some of the most cited researchers in the world in our college. In fact, a large number of them at OSU are in our college. Some of the highlights are our Global Hemp Innovation Center awarded large grants, along with other large grants within our college, everything from seafood byproducts to hemp to pollution, nitrogen runoff from agricultural areas. We have the Marine Mammal Institute that focuses on conservation of marine mammals and very highly ranked programs in toxicology. So many great opportunities. And this last one here was $20 million for a state-of-the-art dairy processing facility. These are examples of some of our students. Some are from the US, for example, in toxicology. Some are from Ecuador, other parts of the world in fisheries, wildlife, and conservation sciences. A student from Belize who was also in fisheries science, and students in horticulture, entomology. I won't go through reading all of these, but it gives you a sense for the diversity of our students as well as the diversity of their projects. Students from China, students from really all over the world. And as I mentioned, I've had a PhD student from Indonesia. So, when considering a graduate degree, that's a big decision. And then thinking about deciding to do that outside of Indonesia and another country, that's even a bigger decision. But really, it can be a very good experience and a very broadening experience in terms of your making of friends, your learning of new cultures, your access to different resources, to building a global network that will carry you through the rest of your career. So I've been lucky enough to do research internationally, and it's a great opportunity. I was happy to hear earlier in the introduction that Dr. Larso had spent time in Corvallis. That's exciting. So this is Benny Beaver. We're the Beavers, Oregon State University, and he's saying, "Go Beavs," and he's saying, "You're welcome here." And so happy to talk with any of you and connect you if you have interest in coming to Oregon State. Thank you very much. Bianca. Professor Simon Nich, thank you for your presentation. Now we are moving on to the second presentation by the representative from the University of Maryland, Professor Carol Kiefer. She is the Director of Graduate Program in Animal Science at University of Maryland. All right, Professor Kiefer, you have 10 minutes to have presentation. The screen is now yours. Okay. Get started. I presume everybody can hear me and see this? Yes. Yes, okay. So I'm starting sort of in a different angle from the Dr. Simonich. I'm talking more about our specific program in animal science. So I am the director of the animal science program at in College of Maryland. And we have several focus groups, which I'll talk about later. And I give the email here in case anyone wants to connect later. So we are part of the College of Agricultural and Natural Resources, and we also have strategic, we call it our strategic initiative. And in this case, I feel that our department fits into three of the major ones: improving human and animal and environmental health,
establishing a healthy food system, ensuring global food security, and advancing innovative and profitable and sustainable agricultural production systems. And other parts of the college also focus on ensuring a clean and healthy bay, Chesapeake Bay marine environment, optimizing urban environments, and sharing the other innovations with us. Now, within the College of Agriculture, there are a number of different departments. So if the students that are listening to this aren't particularly interested in animal and avian sciences, we also have other departments, agricultural and natural resources. And so the agriculture and resource economics, my department, animal and avian sciences, entomology, environmental science and technology, marine estuarine environment sciences, nutrition and food science, plant science and landscape architecture, veterinary medicine graduate program, which is in conjunction with the Maryland, Virginia Veterinary Medicine School, and extension education. So within the Department of Animal and Avian Sciences, we have 3 degree programs. I'm not going to talk about the bachelor's, but focus on the master's and the PhD. So we have training for both master's and PhD degrees. We have a total of 19 graduate faculty members. These are advisors. We also have some other lecturers and staff, and we're currently hiring more faculty. In the fall of 2020, we should have 27 doctoral students and 8 master's students in the animal science program. And approximately 75% of these are on teaching assistantships. The remainder are on research assistantships, which are funded by grants, fellowships, and scholarships, both federal and international. And this is where I put in my 2 cents that I truly appreciate the Indonesian government scholarship for DITA, because this really helps the students and it alleviates the workload by allowing them not to have to teach every semester. They still have to teach 1 semester if they're in the PhD program to get teaching experience. So I'm going to tell you more about where to find the information and try to go into all the information about our animal science program. So if you go to the animal science website at the University of Maryland, you'll see a number, in the banner here. And so we're going to look at the research one. You just click on that. Sorry. And it'll take you to the research program area. And this shows the 5 focus areas that we have: genetics and cell biology, nutrient utilization and metabolism, pathobiology and infectious diseases, reproduction and development, and animal and well-being. So if you're interested in coming to the University of Maryland and joining our graduate program, and you have an area that you're particularly interested in, you just click on that area. So let's say we click on genetics and cell biology. It'll give you more detailed explanation of the genetics and cell biology focus area. And if you click on the more on genetics and cell biology, it'll go into even greater depth. And if we could scroll down, which we can't because this is a PowerPoint screen, you would see there are more project areas listed under genetics and cell biology, and it lists the different faculty members that are interested in that focus area. So it's a great resource if you're looking for someone whose research interests coincide with yours. Also, you can click on the graduate web page and go to prospective students. And the one I would encourage students to look at is research opportunities, because this lists the different faculty members who are actively seeking graduate students to join their program, their research program, and it describes what the focus area is. Also, you can look at the overview at graduate courses that are offered and the admission criteria. So to give you a little idea about our program, we have around 30 some graduate students in the master's and PhD program generally over time. And usually there are more PhDs, you can see here the blue PhD students than master's students. We have a mix of domestic US students and international students. In the past, it's been predominantly domestic students. In the last couple of years, the international students have outnumbered the US students, but it tends to fluctuate and not be too far. So we have a number of benchmarks to the master's degree. Typically, our master's students finish in 2
and a half years. Within their first year, they choose an advisory committee. So this would be 3 faculty members who would help them in designing their future studies. So this includes a plan of study, which is just what coursework they need to take. They do a research proposal. This is done early on so that they can focus where they're going in their program. They take their coursework, do their research, and hopefully defend. The goal is within 2 years, but of course, this being science, it usually takes about 2.5. The benchmarks to the PhD program are similar, but of course stretched out as compared to the master's program. They form the committee of 5 members in their first year. They submit their plan of study, which again is just what courses they need to take to complete their background. Again, they submit a research proposal, and this is early compared to some other doctoral programs. We have them do it within their second year because it's more of a proposal which says where they're going in their studies. So it helps them focus so they don't jump from project to project and they actually can complete their program in a timely manner. So after most courses have been taken by the doctoral student, they will sit for their candidacy exam, in which case they become a doctoral candidate and are automatically signed up in dissertation research. So the time to graduation for our doctoral students is typically 5.5 years, but it can range from 3.5 to 8. So we have something I think is fairly unique in our program. Each year we have our own annual symposium, and all graduate students have to present their research each year at the Animal Science Program Symposium. And this gives a great networking opportunity, and also it allows the labs to see what the others are doing and give suggestions and comments about the research. And it's quite often useful because you might have a problem and someone in another lab will say, hey, I know the solution to that. Students win prizes for oral and posters, and this money can go to travel to scientific conferences. And we also acknowledged our outstanding student of the year. Now, if you get a graduate program, of course, you're interested in what type of profession you can go into, what use is it? And so this just shows you that our first placement of our students is good. Most of the masters, many of the masters consider going on to professional veterinary medicine schools or going on to get their PhD. Most of the doctoral students go on for a postdoc to complete further training, but a good portion also go into government research programs, staffing at government industry, and academia staffing. So also to find more information about the graduate program, I strongly suggest you go to the graduate school website. So again, if you click on the various links in the banner here, you can find out more information, particularly about other graduate programs, just not animal science. Because you might say, oh, animal science is very interesting, but I really want to work in etymology. You click on the graduate program and you can find the link to etymology. So if you decide that, oh, I found the professor, I've communicated with him or her, they're interested in my applying, I'm interested in applying, go to the university's graduate school website to find out how to apply. They have videos that describe the admission process, and we'll walk you through the process of admissions. All potential graduate students have to apply through the graduate schools, not through the program. So that opens me to any questions. I'll be happy to ask any questions that anyone has. Bianca. Oh, cute cat over there. Yeah, Professor Simon. Please, thank you for your presentation. Okay, we are now entering the question and answer session. We already received 3 questions. I will read the question first. After that, Professor Simonich and is pleased to answer first, followed by Professor Kiefer. The first question,
what the best advice to prepare potential students to pass your program, both master and doctoral program? Do you have any information regarding the competitiveness ratio to pass to the program and GRE requirement? And does English proficiency test certificate still mandatory for the application to animal science study program, or instead, will the students have a chance 1 or 2 semester to prepare for that after the admission? Professor Simony, please answer those questions, please. All right. I would say on the GRE, I think the GRE can be useful, but we're moving more towards not requiring a GRE course and relying on the student's experience in as an undergraduate and hopefully research experience. So we're moving more in that direction. I think there still is an English proficiency exam. And in preparing for the preliminary exam at our university, it usually happens maybe at the beginning of the 3rd year. So you've gotten some experience behind yourself in terms of coursework and also research experience, and you're able to present on your proposed research for your PhD and also answer questions. I think in many times the proficiency exam isn't about memorizing books. It's really about kind of an innate and thorough understanding of the materials and how to solve problems. So those are some of the comments I have on those questions. Okay, next, Professor Kiefer, please. Same question? The same question, yeah. Okay. Well, similar, we have not been requiring the GRE these past couple years, and I think we're unlikely to require it. We've been able to evaluate the applications without it. The University of Maryland does have a minimum English proficiency, scores that are needed on the TOEFL or the other English IELTS, yeah, IELTS. And you can find that on the University Graduate School's website. And they also have an English bridge program. It's rather expensive, so I recommend to students that they get their English proficiency at home as opposed to coming to the Maryland Institute. But if they have the funding from the government, the Maryland English Institute is very good and has a very thorough English bridge program to help students get into the different programs. Our comprehensive exam, unlike many programs, we've separated our research proposal and our undergraduate and our comprehensive exam for the doctoral program. We did this because we wanted students to get an earlier start on focusing exactly what the research question was going to be, rather than jumping from project to project for several years and meandering around in the lab, and they get a focus on their question early. So that it's more of a research proposal than a report on the research actually done. At least that's what it's supposed to be in theory. And the comprehensive exam is later. So the comprehensive exam is usually in the 3rd or 4th year. Again, when they've taken most of their coursework or all of their coursework. And just as at Oregon State, it's not a case where you memorize everything in the book. It's more like they're testing to see if you can become one of the team. Can you answer questions? Can you think on your feet? Do you have a comprehensive understanding of your project area? So that's what the comprehensive exam is. And I believe one of the questions was, what does a student need to succeed? Student needs to be aware that they'll have to work hard. They have to study, they have to take courses. If they're in a teaching assistantship, they'll have to teach undergraduate laboratories and work with the undergraduates. So the best thing they need should do is learn time management, so they can fit all those components in.
and make friends and talk to friends. Yeah, I agree with that. Thank you. Now we are moving on to the second question. What sorts of funding other than Indonesian government scholarship, such as LPDP, could be offered from your program for potential students to pursue higher degree at your program? Professor Simony, please. Yes, the primary other ways of funding would be as a graduate teaching assistant or a graduate research assistant under a funded research project, under a proposal. Those are the two main ways. There may be a few other scholarships available, but the primary other route would be teaching or as a research assistant. Okay, how about you, Professor Kiefer? Similar, the other sources would be the teaching assistantship, although the student needs to be aware that there's a higher criteria for spoken English proficiency for the teaching assistantship. So in addition to having good TOEFL scores or IELTS scores, they will have to pass a test that's on campus, unless they have a really high speaking score on the TOEFL or IELTS, in which case they can exempt it. For the research assistantship, which case they would be working in their mentor's lab and being paid off a grant, they would still have to have the English proficiency to get into the program, but they don't have to take the International Teaching Assistantship exam. And that would be the main ones I would see. And that's why I say the Indonesian government, scholarship is so useful, because it lets the students focus on their own research without having the other duties. Okay, are getting a part-time job outside the campus allowed for the graduate students at your campus? Is there any regulation or permission? Yes, it's not encouraged because getting a master's or PhD in the research takes a lot of time. So I think there might be a few special circumstances where that's allowed, but certainly not encouraged. Very difficult to be working more than a few hours outside of a program, I think, within the university. Okay, Professor Kiefer? Oh, that one I'm not part of the International Student and Scholar Services program, but I do believe there are some visa issues with working off campus too. So I don't know that that would actually be allowed, but I totally agree that it would be frowned upon even if it is allowed on the visa, because the students need to focus on doing their research. The nice thing about a teaching assistantship or a research assistantship or a government scholarship is that the work is primarily, related to their own research. So it's not a distraction, at least not as much as an off-campus job would be. Okay, thank you. The third question, how to connect your faculty member and you to establish academic collaborations, both in research and in education. So are we allowed just to contact them by email? I would say yes. If there's a faculty member at Oregon State University that's of interest to you, you can email them and you can copy me on the email, Stacy, STACI Simonich, SIMONICH at OregonState.edu. And you can say that you heard me speak today on the webinar and you became interested and you decided to reach out. That would be a good way to do that. Okay, Professor Kiefer? I'd say, look at our website, look at the research opportunities page, because that's the one that lists faculty members and their research programs who have space or hope to have space for graduate students. Contact the professor by email, but don't send like a form letter, because you will not get a reply if you
you send a form letter, and don't say something simply like, I'm very interested in your research. Actually read a couple of their papers so that you can make a comment on their papers, so that you really understand what their research is about. And then they're more likely to reply, because one of the problems, excuse me, one of the problems that students have in contacting professors is they don't get answers. And this is usually because it's too much of a form letter. I'm really interested in your research. You're a great researcher, blah, blah, blah. Can I join your lab? No, read some of their papers. Say, I'm really interested in this particular question. I've read your papers, say something that indicates that you actually have read the paper, and then you're more likely to get a reply. I agree with that. We are sorry to end this session as the time is limited. We would like to say thank you very much for Professor Simony and Professor Kiefer for your time. We will see you in the next event to follow up some collaboration things. Have a good night. Thank you, Stacy and Karen. Bianca. Okay, now we are moving on to the next session, which is presentation by the Indonesian students from Oregon State University and the University of Maryland. This session will be conducted in Bahasa Indonesia. For Professor Simony and Professor Kiefer, you are welcome to join us in the next session. However, if you have another thing to do, you are pleased to leave this meeting. Thank you again. Selamat malam Amerika Serikat dan selamat pagi Indonesia. Terima kasih masih tetap bergabung bersama kami. Kembali saya mengingatkan, kami menerima pertanyaan di kolom chat, namun tidak membuka pertanyaan langsung. Setelah presentasi oleh kedua narasumber, masing-masing selama 7 menit, sesi tanya-jawab akan kami buka selama 20 menit. Baik, presentasi pertama akan disampaikan oleh Bapak Agung Irawan. Beliau adalah kandidat doktor dari program studi Animal Science di Oregon State University. Bapak Agung, bagaimana kabarnya? Bapak Agung, oke. Baik, alhamdulillah baik kabarnya. Ya, baru ini bisa di unmute. Unmute ya. Ya. Waktunya 7 menit, Pak. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Sudah bisa sudah bisa melihat presentasi saya? Sudah Pak, sudah jelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Diki dari Unpad. Perkenalkan, nama saya Agung Irawan. Ini adalah sekilas perkenalan dari saya. Bisa dipanggil Agung. Saya menyelesaikan S1. Ini background pendidikan saya adalah dari Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Saya lulus tahun 2014. Kemudian saya melanjutkan studi S2 di Ilmu Peternakan Universitas Gadjah Mada dari 2016 sampai 2018. Kemudian tahun lalu, tepatnya September 2021, saya memulai studi PhD di Animal Science untuk major saya, dan saya mengambil Biological Data Science minor di Oregon State University. Saya dari 2020 merupakan bagian dari Universitas 11 Maret. Saya diterima sebagai dosen tetap non-PNS di sana. Kemudian kalau bertanya asal saya dari mana, saya dari Nganjuk, Jawa Timur. Feel free to follow saya di berbagai untuk berkoneksi baik di sosial media maupun di forum lain. Kemudian Oregon State University Animal Science, untuk informasi mengenai bagaimana Animal Science di Oregon State dan sebagainya, bisa langsung mengunjungi website yang ada di sini. Oke. Kebetulan untuk Animal Science atau lebih umumnya untuk di bidang Agriculture and Forestry, Oregon State merupakan salah satu leading university di bidang ini.
masuk ranking 19 di dunia untuk bidang agriculture and forestry, dan ini merupakan salah satu minor yang saya ambil di sini, yaitu biological data science minor, yang mana ini merupakan salah satu keuntungan ketika kita studi di sini. Kita tidak hanya bisa mengambil kelas ataupun subjek di animal science, tapi kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di yang lain yang masih berkaitan, yang nanti bisa secara multidisiplin berkontribusi terhadap kualitas riset kita. Kemudian ini merupakan komite member saya, jadi bagaimana Oregon State University memberikan kesempatan kepada kita untuk berkolaborasi dan juga melakukan riset dari pendekatan berbagai multidisiplin. Ini Massimo Bayonnas adalah major profesor saya, yaitu pembimbing utama saya, dan Serkan Ates. Kemudian ada 3 anggota komite member lain dari food science, statistik, dan farmasi. Saya akan berbicara mengenai perjalanan saya, bagaimana saya bisa sampai sini. Yang pertama, seorang teman waktu itu tahun 2017 memperkenalkan saya dengan salah satu asisten profesor di Oregon State University. Ketika itu saya masih studi S2 di UGM. Ya. Kita ketemu di Solo karena beliau waktu itu menjadi salah satu keynote speaker di acara conference, dan dengan senang hati saya ketemu dan berkenalan dengan beliau, dan beliau sangat welcome. Kemudian waktu itu saya invite beliau untuk salah satu melakukan research collaboration, yaitu penulisan paper, dan alhamdulillah sudah publish ketika saya lulus S2, dan komunikasi masih terus berlanjut untuk melihat bagaimana apabila suatu saat nanti ada kesempatan untuk studi PhD di sini di Oregon State University. Kemudian tiba saatnya tahun 2020, sekitar bulan Desember, ada kesempatan PhD Fellowship in Animal Science yang saya terima waktu itu informasinya, dan saya bertanya kepada beliau, dan beliau mempersilahkan saya untuk apply di posisi ini. Jadi rata-rata kalau di US itu untuk PhD atau master juga sama, ada kesempatan fellowship baik sebagai graduate research assistant atau graduate teaching assistant, yang mana di situ kita bisa memperoleh beasiswa penuh baik untuk tuition fee maupun lain-lain, termasuk stipend yang diberikan setiap bulan kepada kita. Kemudian ini adalah website dari laboratori saya, yaitu Bayonnas Lab. Ini pembimbing saya ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya ingin tahu lebih jauh untuk animal science, kebetulan lab saya itu dairy nutrigenomics ya. Jadi lebih banyak fokus kajiannya tentang nutrigenomics pada ternak perah atau dairy animals, terutama mengenai transkriptomik dengan pendekatan nutrisi. Untuk beberapa tahun ini banyak mengkaji mengenai asam lemak di dairy animal, terutama sapi perah gitu. Nah, kalau misalnya ada siapa saja di sini, kemudian proyek apa yang sedang dikerjakan, kita punya major equipment atau instrumen apa saja, dan publikasi apa saja, teman-teman bisa langsung mengunjungi website ini. Kemudian kita lanjut untuk bagaimana kita bisa mendapatkan PhD position di US. Kita tahu kalau misalnya untuk bisa kuliah di luar negeri, biasanya kita mengandalkan beasiswa dari pemerintah, misalnya LPDP, atau beasiswa dari pemerintah luar. Kalau di US kita punya Fulbright ya, Aminef. Lalu bagaimana, apakah peluangnya sama ketika kita bicara tentang PhD position di luar itu gitu. Nah, ini sebenarnya menurut saya peluangnya juga merupakan alternatif lain ketika kita ingin apply PhD di US maupun di banyak negara lain seperti Eropa maupun di Australia. Biasanya mereka membuka, atau profesor itu ketika punya project dia membuka PhD position atau beasiswa untuk merekrut mahasiswa S3 untuk bekerja dan riset di labnya kayak gitu. Ini adalah beberapa tips dari saya. Yang pertama itu kita harus membuat portofolio sejak awal, baik itu publikasi ilmiah ataupun karya lain yang bisa membuktikan bahwa kita mempunyai track record yang baik secara riset maupun secara kalau kita nanti akan bisa menjadi PhD student yang baik begitu.
karena mereka ingin memastikan bahwa yang mereka rekrut pastinya akan bisa sukses selama studi PhD-nya, tidak ada halangan apapun, karena studi PhD itu ya kita akan sibuk dengan berbagai hal, maka persistensi atau ketekunan itu sangat penting di sini. Kemudian yang kedua, tentu kita harus punya tujuan dan target, familiar dengan perkembangan ilmu dan juga profesor yang akan kita tuju. Di sini teman-teman dari Indonesia, baik yang masih S1 maupun S2 yang ingin melanjutkan studi lanjut, coba banyak yang jelas ini baca artikel-artikel yang update, terutama mengenai apa yang kalian tertarik di situ, harus terus dibaca, terus update ilmunya. Kemudian mungkin di situ teman-teman akan juga familiar dengan beberapa profesor atau nama-nama besar di bidang teman-teman, sehingga teman-teman punya gambaran saya akan kemana, kemudian apakah kira-kira yang bisa saya tingkatkan dari situ. Kemudian terus meningkatkan skill baik dari bahasa maupun kompetensi yang lain yang juga sejalan atau seiring dengan tentu ini sudah jelas ya, penting bahasa dan juga kompetensi harus kita upgrade terus-menerus, termasuk ya begitu. Kemudian jangan takut untuk melakukan pendekatan kepada profesor. Apabila teman-teman melakukan pendekatan dengan baik, melakukan dengan cara yang benar, saya yakin profesor yang teman-teman email akan menyambut dengan baik, dan mereka akan melihat seberapa serius kita ingin melanjutkan studi PhD atau master di lab profesor tersebut, begitu. Kemudian terus jalin komunikasi dan follow up terus, seperti apa yang sudah saya lakukan tadi. Saya terus melakukan follow up ketika waktu itu saya kenalan dengan profesor di sini. Itu penting kalau orangnya akan terus ingat kita. Jadi ketika orangnya sudah percaya dengan kita dan sudah tahu kemampuan kita, ketika ada posisi pasti kita akan ditawari kayak gitu. Itu yang terjadi kepada saya sejauh ini. Kemudian terbuka dengan kesempatan dan siap mengambil risiko. Portofolio itu penting. Saya bilang penting, tetapi juga tidak harus. Ini merupakan salah satu contoh saja, misalnya publikasi untuk calon PhD. Ketika profesor tahu track record teman-teman di bidang portofolio, misalnya di bidang publikasi, pasti ini menjadi nilai plus. Meskipun di US mungkin ini bukan menjadi sesuatu yang wajib ya sebenarnya ya. Tapi ketika teman-teman bisa membuktikan kalau teman-teman punya track record yang baik, bisa menulis dengan baik, itu mereka akan memandang ini menjadi satu kelebihan tersendiri. Kecuali teman-teman sebelumnya sudah kuliah di US, sudah kenal secara langsung, nah itu akan berbeda. Tapi kalau misalnya orang nggak kenal kita secara langsung, mereka nggak tahu kita siapa, ya yang membuat kita, bagaimana kita cara membuktikan kinerja kita ya melalui portofolio yang kita bangun gitu. Kemudian waktu itu seleksinya bagaimana sih kalau PhD position itu? Sebenarnya lebih simpel ya, karena kita langsung berhubungan dengan profesor. Yang pertama jelas kita kirim application letter sama CV lewat email. Kalau kita tertarik, kita tunjukkan CV kita. Kemudian waktu itu Desember 2020. Lalu Januari mereka menghubungi saya. Kemudian ingin melakukan Zoom untuk interview, untuk mendalami sejauh mana ketertarikan saya, dan juga untuk mereka ingin tahu lebih dalam tentang saya untuk meyakinkan bahwa kandidat mana yang akan mereka pilih, karena tentu saja untuk PhD position itu biasanya yang mendaftar itu tidak hanya ini, posisinya biasanya cuma 1 atau 2 gitu kan mereka butuhnya, tapi yang daftar dari mana-mana, maka kita harus punya track record yang baik kayak gitu. Kemudian mendapatkan pengumuman dan berangkat. Proses untuk pengalaman saya waktu itu, seluruh proses tersebut 3 bulan, jadi dari Desember 2020 kemudian Februari itu saya mendapatkan pengumuman dan langsung disuruh berangkat kayak gitu. Tapi karena ada kendala sedikit, jadi saya minta mundur sedikit dari disuruh berangkat Mei, saya berangkatnya waktu itu September. Karena mulainya September itu mulai tahun ajaran baru juga di sini kayak gitu. Kemudian graduate assistantship itu hampir semua PhD dan sebagian master student itu rata-rata kalau di Amerika itu dia mendapatkan posisi GRE atau GTA. GRE itu Graduate Research Assistant atau GTA Graduate Teaching Assistant. GRE kita keuntungannya tentu kita sudah di cover
dari project yang membiayai kita ya, itu full tuition fee coverage, kemudian insurance juga biasanya dibiayai meskipun dalam tanda kutip, kadang ada juga untuk tiap universitas itu berbeda-beda. Kemudian stipend itu juga atau uang bulanan yang akan kita terima itu juga berbeda-beda tergantung universitas, tergantung project, tergantung mungkin jurusan juga itu, tapi kurang lebih 2.000 sampai 2.500 untuk di Amerika. Ada juga kampus-kampus besar yang sampai 3.000 atau 3.000 lebih itu ada. Kemudian tiket pesawat ini negotiable. Jadi waktu itu sebenarnya tidak ada, tapi karena apa namanya, karena saya minta apa namanya, saya mengajukan gitu kira-kira bisa enggak, ternyata dia kalau ini sebenarnya lebih ke ini ya, personal ke profesornya ya, dia mau ngasih apa lagi dan sebagainya, itu ini spesifik sekali. Kemudian jelas riset, konferensi dan lain-lain itu sudah kita langsung di-handle sama profesor. Nah, kira-kira kayak gitu. Kemudian bagaimana sistem riset dan kuliah di sini? Saya masih punya waktu berapa menit nih. Oke, sedikit lagi ya. Itu sistemnya quarter ya, jadi setiap term atau setiap 3 bulan ya, atau 11 minggu, kita harus mengambil 12 kredit, kemudian dari awal riset, itu kita harus sudah riset kalau untuk graduate GRE tadi. Weekly meeting tiap lab, tiap minggu kita harus presentasi riset project kita, dan beberapa kelebihan di sini itu kita skillnya sangat terasa karena semua analisis kita kerjakan sendiri, kemudian kita punya akses 24 jam untuk menggunakan fasilitas lab dan sebagainya. Jadi itu merupakan beberapa kelebihan yang sejauh ini saya rasakan di sini. Itu. Kemudian kita juga bisa mengambil mata kuliah di luar bidang kita ketika kita mengambil minor. Di sini dalam kasus ini saya mengambil biological data science minor, kita bisa mengambil di life science focal area, mathematics maupun computer science. Ini juga merupakan salah satu kelebihan yang kita mungkin kadang tidak dapatkan ketika kita kuliah di Indonesia. Ini karena waktunya sudah habis, saya sebenarnya ingin mempresentasikan sedikit riset saya, tetapi mungkin nanti ditanya jawab saja ya. Ini yang saya presentasikan di lomba 3-minute thesis kemarin di conference American Dairy Science Association di Kansas City. Kira-kira gambarannya seperti ini, tapi mungkin saya tidak punya waktu banyak di sini, jadi saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Diki. Terima kasih Bapak Agung atas presentasinya. Presentasi kedua akan disampaikan oleh Ibu Dita Julianingsih. Beliau adalah mahasiswi Master Program of Animal Science di University of Maryland dan merupakan LPDP awardee. Ibu Dita, waktunya 7 menit, kami persilakan. Terima kasih Bapak Diki atas kesempatannya. Di sini saya akan melakukan sedikit presentasi tentang studi animal science di Amerika Serikat dengan beasiswa. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dita Julianingsih. Saya berasal dari kota Serang, Banten. Saya merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Pendidikan S2 saya sekarang berada di program Animal Science University of Maryland. Program beasiswa yang saya dapatkan merupakan beasiswa reguler LPDP, dan kontak atau email yang bisa dihubungi yaitu dejuliani@umd.edu jika teman-teman ada yang ingin menanyakan tentang beasiswa, studi di Amerika, atau program Animal Science secara umum. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit persiapan beasiswa yang saya alami secara pribadi. Yang pertama ada 4 fokus yang saya perhatikan gitu saat saya apply untuk beasiswa LPDP. Yaitu yang pertama adalah skor bahasa Inggris, di mana LPDP memiliki standar minimum pada tahun 2021, standar minimum bahasa Inggris untuk apply LPDP itu 6,5 untuk IELTS, dan untuk University of Maryland itu sekitar 7. Jadi jika teman-teman ingin
mempersiapkan untuk apply beasiswa dan juga apply university, bisa diperhatikan requirement bahasa Inggris yang dibutuhkan. Kemudian rencana riset strategis yang ditawarkan oleh teman-teman itu harus merupakan rencana yang dapat diaplikasikan untuk Indonesia saat teman-teman kembali ke Indonesia. Yang selanjutnya adalah memahami bidang keilmuan yang teman-teman pelajari. Jadi saya sarankan jika teman-teman S1-nya program A, kemudian untuk graduate study-nya juga kalau bisa program A, karena nantinya kan teman-teman akan mengetahui dan tahu gitu loh nantinya studinya mau apa gitu. Kalau misalkan loncat jurusan kadang agak sulit dan itu menutup kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa kalau teman-teman tidak memahami bidang keilmuan yang akan lakukan seperti itu. Dan yang terakhir adalah mendapatkan letter of acceptance dari universitas. Menurut saya jadi ada 50-50 terhadap untuk mendapatkan LOA ini membuka peluang dapat beasiswa atau tidak. Tapi menurut saya mendapatkan LOA adalah bukti bahwa teman-teman sudah siap untuk melanjutkan studi seperti itu. Mendapatkan LOA, saya memiliki tips dan trik, tapi sepertinya sudah dibicarakan sebelumnya, yaitu menghubungi profesor atau supervisi calon supervisor untuk teman-teman nantinya. Karena jadi teman-teman harus melakukan research tentang riset dan studi yang profesor supervisor tersebut lakukan, apakah sejalan dengan riset minat teman-teman. Jika misalkan riset setelah melakukan riset terhadap suatu spesifik profesor dan teman-teman merasa bahwa riset tersebut cocok dan sejalan dengan riset teman-teman yang ingin teman-teman lakukan, maka kontak profesornya dan kemungkinan besar profesornya akan membalas, dan jika memang memiliki kuota untuk bekerja di lab mereka akan dengan senang hati menerima teman-teman, dan itu akan menjadi poin plus untuk diterima di universitas tersebut. Bu Dita, mohon maaf, mungkin slideshow-nya belum ter-share screen. Yang mana, Pak? Slideshow-nya yang kami lihat hanya PPT-nya, jadi belum di slideshow. Oh. Jadi mungkin share screen-nya tadi salah klik. Mungkin bisa dikembalikan. Sebentar. Seperti ini? Ini masih tampilan yang sama. Oke, mungkin tadi belum mulai ya. Ini baru slide pertama yang muncul gitu. Mungkin bisa share screen bagian slideshow-nya. Atau share screen-nya sekalian. Oke, sudah tampil. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, apa sih animal science dan apa perbedaannya sama animal husbandry atau peternakan? Jadi animal science itu sama ya, terapan dari biologi yang mempelajari tentang kehewanan, dan perbedaannya dengan peternakan, kalau peternakan lebih spesifik terhadap hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, babi, unggas, dan domba. Tapi kalau misalkan animal science itu lebih luas, termasuk companion animals atau pet seperti anjing, kucing, kelinci, termasuk wild animals dan juga exotic species. Research yang sekarang saya lakukan yaitu studi prevalensi dari Salmonella pulorum dan Gallinarum di unggas. Jadi kepentingan penyakit pulorum dan penyakit Gallinarum yaitu typhoid disease karena Salmonella pulorum dan Gallinarum ini mortalitas atau tingkat kematiannya pada unggas muda itu sangat tinggi, bisa sampai 100%. Jadi makanya Salmonella pulorum dan Gallinarum ini harus diperhatikan karena kerugian ekonominya itu sangat-sangat tinggi. Jadi kami koleksi 1.300 sekian sampel dan dilakukan identifikasi menggunakan PCR. Untuk thesis research atau research nantinya fokus saya nantinya setelah saya mendapatkan isolat dari peternakan tersebut dan sudah dikonfirmasi untuk Gallinarum dan pulorum, saya akan melakukan uji resistansi terhadap antibiotik terhadap dua
bakteri tersebut, dan nantinya kami akan mengembangkan pencegahan alternatif untuk penyakit Salmonella gallinarum dan pulorum. Kami mengembangkan Lactobacillus casei, unggas diberikan Lactobacillus casei untuk dilihat perkembangan, survival, dan virulensi dari Salmonella gallinarum dan pulorum. Dan yang terakhir, plus minus kuliah di Amerika menurut saya itu yang sudah jelas ya, kalau di Amerika itu global recognition, jadi paper kita yang kita produksi itu lebih diakui di dunia karena memang Amerika adalah first world leading country. Terus diversification in Amerika itu sangat-sangat beragam. Kita bisa belajar bukan cuma tentang animal science, tapi mengenal orang-orang dari seluruh penjuru dunia seperti itu. Kemudian menurut saya orang Amerika itu ramah-ramah karena mereka itu suka menyapa orang yang tidak dikenal, dan juga hidup di Amerika itu lebih sehat karena mau kemana-mananya jauh, jadi kita harus jalan atau naik sepeda kayak gitu. Untuk minusnya karena Amerika itu jauh, jadi jauh dari keluarga, dan juga perbedaannya bisa sampai 12-11 jam ya, karena jadi membuat kita homesick. Terus suhunya di sini ekstrim, dari benar-benar panas sampai benar-benar dingin. Tadi sudah saya sebut juga kalau di Amerika susah kemana-mana dan relatif lebih mahal. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Bianca. Terima kasih Ibu Dita Julianingsih. Betul, ya, jaraknya jauh banget ya, sampai homesick. Saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami sudah menerima 3 pertanyaan. Kami mohon kepada narasumber untuk memberikan tanggapannya secara bergiliran. Mungkin nanti yang pertama Bapak Agung dulu, baru kemudian Ibu Dita. Baik, pertanyaan pertama, kita bicara tentang riset, bagaimana riset yang sedang dilakukan seperti progres ya, sudah berapa lama, kemudian kebermanfaatannya untuk Indonesia sendiri, jadi bukan untuk US saja ya. Mangga, silakan Bapak Agung untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih. Karena saya direkrut oleh profesor di sini untuk PhD saya, jadi riset saya teknisnya adalah saya mengikuti roadmap riset yang ada di sini, dan kebetulan riset saya mengenai pemanfaatan limbah dari industrial hemp, atau kita sering dengar itu saudaranya marijuana atau ganja. Nah, itu kalau di US sejak tahun 2018 itu pemerintah US melalui 2018 Farm Bill itu melegalisasi untuk produksi industrial hemp. Perbedaannya adalah kalau marijuana atau ganja kita kandungan senyawa psikoaktifnya itu sangat tinggi, bisa lebih dari 10-15%. Kalau industrial hemp itu di bawah 0,3%. Jadi tujuannya adalah sebenarnya untuk produksi cannabidiol atau CBD untuk kesehatan atau untuk medisin. Dalam proses ekstraksi CBD terdapat, karena proses ekstraksinya menggunakan low temperature, pressure temperature, critical carbon dioxide, itu memproduksi sangat banyak limbah yang kandungan nutrisinya masih sangat tinggi. Itu sangat mirip dengan alfalfa. Kita tahu, kalau misalnya teman-teman tahu, alfalfa itu adalah salah satu pakan premium untuk sapi perah yang kandungan proteinnya bisa rata-rata di atas 20% atau kurang lebih 20 sekian persen. Kemudian kalau limbah dari industrial hemp ini sendiri itu sekitar 20%, namun dia memiliki tingkat metabolisable energy atau net energy untuk lactation dari itu sangat tinggi, lebih tinggi dari alfalfa tadi. Maka riset saya
secara umum adalah untuk memastikan bahwa limbah dari industrial hemp ini aman diberikan untuk ternak dan sampai untuk konsumer dengan melakukan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan studi ke performance secara in vivo atau diberikan langsung kepada ternak sampai ke pendekatan molekuler, yaitu menggunakan instrumen-instrumen untuk studi metabolomik dan nutrigenomik seperti whole transcriptomic dan juga farmakokinetik dari spesifik senyawa dari cannabinoids atau cannabidiol tadi. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Oke, sangat menarik ya Pak. Selanjutnya Ibu Dita, silakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Bapak Diki. Jadi untuk research yang sekarang sudah dilakukan kurang lebih 1 semester, kurang lebih 6 bulan sejak saya datang ke Amerika Serikat, yaitu bulan Januari. Kemudian research tersebut sudah saya buat poster untuk simposium di UND, dan sekarang sudah saya selesaikan dan tinggal menulis publikasi papernya. Dan untuk kebermanfaatannya untuk Indonesia, yaitu seperti tadi saya bilang, Pulorum disease itu sangat-sangat mematikan pada unggas di bawah 2 minggu, dan mortalitas atau tingkat kematian itu bisa sampai 100%. Jadi di lab saya lebih ke microbiology. Jadi gimana caranya kita mencari alternatif yang dapat digunakan untuk mencegah mortalitas tersebut. Jadi salah 2 alternatifnya yaitu menggunakan Lactobacillus casei, yaitu sebagai probiotik yang diberikan kepada unggas sehingga nantinya sehingga nantinya bakteri baik melawan bakteri jahat, yaitu salah satunya Salmonella Pulorum dan Gallinarum. Kemudian juga karena Indonesia itu sangat kaya akan jeruk, salah satu alternatifnya itu menggunakan citrus oil. Jadi bagaimana caranya kita mengembangkan citrus oil sebagai pencegahan terhadap infeksi Salmonella Pulorum dan Gallinarum, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dita atas sharingnya. Beralih ke pertanyaan kedua, bagaimana persiapan untuk lolos masuk ke program studi tersebut? Jadi mungkin Bu Dita dari seleksi beasiswa atau dari kontak profesornya dulu kali ya, supaya mendapatkan LOE, atau bagaimana nanti diceritakan. Dan Pak Agung Irawan juga bagaimana sampai bisa lolos masuk. Mungkin tadi juga sudah cerita sedikit, tapi mungkin bisa lebih jelas lagi. Baik, dimulai dari Pak Agung, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk lolos tentunya satu syarat administrasi harus dipenuhi semua, mulai dari bahasa Inggris, kemudian ya paling umum itu bahasa Inggris ya, karena untuk syarat yang lain menurut saya relatif lebih bisa dipenuhi. Bahasa Inggris tentu saja teman-teman harus punya IELTS minimal 6,5 untuk beberapa program studi, kadang 7. Jadi ya untuk amannya mungkin 7 ya teman-teman. Tapi masih banyak saya lihat kalau misalnya 6,5 itu masih acceptable, asalkan tidak ada section yang di bawah 6 kayak gitu. Secara overall begitu untuk bahasa Inggris. Kemudian kalau untuk LPDP mungkin berarti kita apply-nya ke LPDP ya. Berarti syaratnya mengacu ke LPDP. Tapi kalau untuk saya karena saya dari sini, dari profesor, berarti kita harus punya nilai tawar yang membuat profesor itu tertarik kepada kita. Jadi kalaupun kita sudah punya nilai IELTS cukup, kemudian portofolio mungkin syarat yang lain sudah cukup, mungkin GRE-nya sudah bagus, tapi PR kedua kalau kita ingin mencari graduate assistantship, maka kita harus bisa meyakinkan dan menjalin komunikasi secara terus-menerus, atau mungkin rajin-rajin mencari informasi mengenai PhD position di berbagai kampus kayak gitu. Dan terus mencoba sih, karena kalau untuk PhD position itu untuk beasiswa dari profesor itu kita tidak ada pattern yang khusus, mereka maunya bagaimana, karena itu kembali ke masing-masing profesor
dia ingin mencari yang seperti apa. Tetapi semakin baik, semakin match bidang yang kita tekuni, apa yang kita kerjakan dengan apa yang dikerjakan profesor, maka kesempatannya juga akan lebih besar. Kemudian jangan ragu untuk melakukan pendekatan kepada profesor. Kemarin saya di International Conference di Kansas City itu saya bertemu beberapa mahasiswa S2 dari beberapa kampus termasuk dari negara lain yang dia itu sudah mulai melakukan pendekatan secara masif kepada profesor yang ingin dia tuju kayak gitu. Nah, itu juga merupakan cara yang tidak biasa ya, yang menurut saya itu juga perlu kita tiru begitu. Jadi kita melakukan pendekatannya itu juga dengan baik, dengan apa namanya, terus-menerus kayak gitu. Kalau misalnya tidak direspon, mungkin kita bisa kirim email lagi, karena mungkin kalau tidak direspon sekali itu wajar karena mungkin profesor itu sibuk. Tetapi mungkin kita bisa kirim email untuk kedua kalinya, mempertanyakan misalnya kemarin kita kirim email tentang ini, ketertarikan riset kita itu dengan beliau seperti apa. Tapi untuk cara lain itu kita ketemu langsung dengan profesornya. Misalnya dalam sebuah event conference atau event seminar atau event apa, kita bisa menceritakan interest kita. Saya kemarin juga misalnya ketemu dengan mahasiswa dari beberapa negara itu, terutama kalau ini ya, kadang saya salut misalnya dari orang-orang dari India itu datang ke US, itu kadang mereka itu tidak langsung, kadang mereka ada beberapa yang belum punya posisi asistensip di sini, tetapi mereka sudah nekat datang ke sini. Nah, di sini nanti mereka baru mulai cari dan sebagainya sampai dapat kayak gitu. Itu juga mungkin, tapi itu akan lebih berat. Cuma menurut saya kuncinya adalah kita harus menemukan atau kuncinya itu dulu, cari profesor. Kalau beliau sudah respon, kalau beliau sudah sekali respon, itu kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai lepas, kejar terus. Saya sih kayak gitu, Pak Diki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya Bu Dita mungkin bisa berbagi pengalamannya. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau menurut saya, yang tadi sepertinya sudah saya singgung sedikit ya. Yang pertama itu kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya meresearch, mencari profesor di universitas yang mumpuni dalam Departemen Animal Science. Kemudian saya menemukan bahwa ada beberapa kandidat, yaitu beberapa universitas. Saya memilih meresearch sekitar 3 universitas dengan beberapa profesor. Kemudian saya menemukan satu profesor di University of Maryland yang fokus research-nya itu yang saya minati, seperti itu. Setelah saya melakukan research profesor, saya membaca beberapa jurnal beliau, fokus research beliau, kemudian saya melakukan kontak email dengan profesor tersebut, seperti itu. Setelah mungkin membaca email dan membaca CV saya, profesor tersebut setuju untuk menerima saya sebagai master student-nya, seperti itu. Kemudian saya melakukan pendaftaran LPDP. Alhamdulillah saya lolos untuk tahap 1 dan 2, yaitu tahap registrasi dan tahap tes tulis, dan kemudian saya lolos ke wawancara, di mana saya mempersiapkan proses wawancaranya itu dengan menekuni program yang saya minati dan fokus riset yang saya ingin lakukan, seperti itu. Jadi sepertinya pewawancara itu ingin melihat seberapa seriusnya kita sebagai calon mahasiswa untuk melanjutkan studi gitu. Jadi menurut saya sih seperti itu langkah-langkahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dita. Ini saya menerima pertanyaan di kolom chat terkait dengan portofolio lebihnya. Bagaimana jika yang belum memiliki pengalaman cukup gitu, mereka merasa kurang gitu, tapi apakah masih layak atau ada strategi untuk mengatasi hal tersebut? Misalnya di portofolio tulisan publikasi, kita masih belum ada tuh tulisan kita sendiri yang terindeks di database bereputasi. Jadi bagaimana sih tips supaya meyakinkan si calon pembimbing kita nanti? Mungkin dari Pak Agung dulu. Oke, baik. Dimulai dari
waktu saya approach ke profesor dulu, saya belum punya satu publikasi pun. Jadi masih kuliah S2 ya, satu pun belum ada sih. Jadi waktu itu strategi saya adalah saya invite beliau untuk join ke paper saya. Jadi saya Oke. sudah menyiapkan draft dengan sebaik-baiknya. Kemudian karena jadi saya ingin follow up, kemarin kita ketemu, saya senang bertemu dengan ini, kita mempunyai interest yang sama, dan saya sudah banyak lebih membaca lebih jauh lagi riset-riset beliau. Lalu ini saya ada manuskrip begitu kan. Saya rencananya begitu, tapi dalam kondisi sudah matang dan sudah jadi. Kemudian dari situ mungkin kita bisa memunculkan impresi yang baik kepada beliau kalau kita punya kompetensi yang cukup bagus misalnya kayak gitu. Nah, kebetulan respon beliau langsung bagus waktu itu, jadi langsung beliau mengapresiasi saya, very well written manuskrip, bla 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 sebagainya. Oke, dia setuju. Nah, akhirnya saya gunakan kesempatan ini dengan baik. Saya selalu gercep lah istilahnya, ketika ada revisi dan sebagainya saya langsung kerjakan, saya kirim ulang sebagainya. Itu bukti bahwa kita bisa menjalin komunikasi dengan baik dan juga bisa mempunyai menimbulkan impresi yang baik kepada beliau, sehingga ketika ada kesempatan datang, beliau bilang, nah kalau misalnya nanti ada funding, ada project, saya bisa hire kamu, atau mungkin kamu bisa apply, sehingga saya sudah tahu kalau kamu kinerjanya kayak gini. Nah, singkat aja kayak gitu, Pak Diki. Terima kasih. Oke, Pak Agung berarti sebelum berangkat sudah menjadi dosen tetap non-PNS tadi ya? Sebelum Berarti sudah berangkat, punya afiliasi? sebelum berangkat ya, saya tapi baru masuk Pak Diki, jadi saya masuk UNS tahun 2020, kemudian Oke. ya. Oke, jadi mungkin motivasi ya untuk mahasiswa mungkin S1 ya, mahasiswa S1, mahasiswa S2 yang ingin ya melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi dan ingin menjadi akademisi ataupun peneliti, bisa ditiru tadi langkah-langkah yang dilakukan Pak Agung. Untuk Ibu Dita, mungkin ada pengalaman itu bagaimana? Mungkin dari S1 dulu deh, apakah supaya punya meyakinkan si calon promotornya, apakah dari sharing-sharing pengalaman dari CV gitu kali ya, pengalaman-pengalamannya apa saja gitu. Dari S1 mungkin. Kalau untuk di Amerika Serikat, pengetahuan saya, sebenarnya untuk S1 di Indonesia itu sebuah anugerah, karena di Amerika itu pada umumnya tidak ada undergraduate thesis atau skripsi. Jadi ada sih, maksudnya mungkin beberapa universitas yang mewajibkan untuk skripsian gitu ya, tapi pada umumnya itu Amerika Serikat tidak mewajibkan skripsi seperti itu. Jadi sebenarnya sebagai seorang pelajar Indonesia yang datang ke Amerika dengan pengalaman riset S1 itu sebenarnya sudah menjadi suatu pegangan gitu loh, pegangan pengalaman, karena pada umumnya di Amerika itu yang studi lanjut S2, S3 itu sebelumnya nggak punya pengalaman riset seperti itu. Dan di Amerika juga jangan takut untuk yang mau PhD tapi sudah punya master degree di Indonesia, karena di Amerika juga untuk PhD itu tidak perlu master, jadi bisa langsung dari S1 ke PhD dengan waktu kuliah 5,5 tahun seperti itu. Jadi benar-benar nggak punya, kalau saya kan alhamdulillahnya dulu S1 punya skripsi ya, seenggaknya ada pernah publikasi kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada pengalaman, cuman sebenarnya itu sebagai suatu yang plus gitu, tapi nggak diwajibkan seperti itu. Jadi nggak usah takut, yang penting bahasa Inggrisnya diperbaiki seperti itu. Baik, dari kedua narasumber kita, ya saya bisa menyimpulkan, pertama bahasa Inggris ya, kemampuan bahasa Inggris, keduanya adalah plus-plus seperti publikasi. Jadi tidak perlu ragu ataupun takut untuk mengajukan aplikasi untuk postgraduate ya, untuk postgraduate pasca sarjana ke US. Karena waktunya sudah habis, terima kasih atas waktunya Bapak Agung Irawan dan juga Ibu Dita Julianingsih. Semoga studinya lancar dan dapat segera kembali dan berkontribusi untuk Indonesia pastinya. Amin, terima kasih Pak. Oke, kita tunggu jingle.
Baik, kita beralih ke sesi terakhir, presentasi dari sponsor kita. Di sini ada dari LPDP, diwakili oleh Ibu Berliana. Dan saya ingatkan lagi, kami menerima pertanyaan hanya melalui kolom chat, dan durasi untuk sesi ini dibatasi hanya 20 menit, sudah termasuk presentasi dari Ibu Berliana dan juga tanya jawab. Ibu Berliana, sudah bergabung bersama kita? Sudah. Oke, selamat pagi Bu, kami persilakan. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bapak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia dan juga selamat malam untuk teman-teman di US. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Adikbud USA dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi yang telah rutin menyelenggarakan kegiatan ini bersama LPDP dan juga kepada para speakers yang telah menyampaikan sesi presentasi yang sangat luar biasa tadi, termasuk tadi dari Mas Agung dan juga Mbak Dita yang sempat menceritakan beberapa pengalaman untuk melakukan studi di US. Nah, ini mungkin tadi melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP pada saat pembukaan tadi, dan juga melengkapi apa yang disampaikan oleh Mbak Dita selaku tadi award di LPDP. Saya akan memberikan beberapa informasi yang mungkin akan berguna untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang akan lanjut studi khususnya ke US. Jadi LPDP ini merupakan salah satu provider beasiswa yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman jika ingin lanjut ke berbagai perguruan tinggi terbaik dunia. Jadi bukan hanya di US, di berbagai belahan dunia termasuk juga di Indonesia itu LPDP dapat memberikan dukungan beasiswa. Nah, kebetulan mulai Senin kemarin LPDP kembali membuka pendaftaran untuk tahap 2 tahun 2022 dan nanti akan kita tutup di 5 Agustus. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu atau teman-teman di sini yang siap untuk lanjut studi dan ingin mendaftar di tahun 2022 ini, nah ini adalah kesempatan yang sangat penting. Jadi mungkin di sini nanti bisa disimak dengan baik dan jika kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat. Nah, seperti ini saya izin share screen. Jadi di tahun 2022 ini kami membuka seleksi 2 kali, kemarin di bulan Februari dan sekarang di bulan Juli. Dan yang tahap 1 kemarin juga kebetulan sudah diumumkan di tanggal 4 Juli, kita sudah memperoleh ribuan awardee yang sudah siap untuk lanjut studi ke berbagai perguruan tinggi terbaik dunia. Lalu, LPDP ini sendiri sudah ada dari tahun 2013, jadi LPDP sudah mendanai kurang lebih dari 30.000 orang untuk studi lanjut ke berbagai perguruan tinggi terbaik dunia dan mereka melanjutkan studi dengan berbagai jalur ya. Jadi sebenarnya ketika kita mendaftar ke beasiswa LPDP itu kalau diibaratkan sebuah rumah itu ada 3 gerbang utama. Jadi ada gerbang afirmasi, targeted, dan juga umum. Ketika pertama kali kita membuka LPDP, itu memang hanya ada yang general secara umum. Jadi semua masyarakat Indonesia kita persilakan, kita berikan kesempatan untuk mendaftar. Tapi seiring berjalannya waktu kami menyadari bahwa memang tidak semua teman-teman itu bisa disamakan persyaratannya. Seperti teman-teman yang ada di daerah afirmasi, daerah tertinggal, teman-teman yang prasejahtera, perekonomiannya mungkin sedang kurang beruntung dibanding yang lain, termasuk juga teman-teman disabilitas, itu yang perlu kita dorong, kita berikan kesempatan yang sama untuk melanjutkan studi. Nah, supaya mereka-mereka ini mendapat kesempatan yang baik di LPDP, kita perlu memberikan beberapa relaksasi persyaratan. Nah, oleh karena itu, di tahun keduanya LPDP kembali membuka juga program beasiswa afirmasi. Afirmasi ini kita evaluasi dan juga berkembang setiap tahun dan saat ini itu sudah ada 4 jenis beasiswa afirmasi, ada beasiswa putra-putri Papua, ini khusus untuk suku asli Papua, lalu ada beasiswa daerah afirmasi, ini kita peruntukkan untuk teman-teman yang berasal dari daerah tertinggal, lalu ada beasiswa prasejahtera, ini untuk teman-teman yang kondisi perekonomiannya kurang baik orang tuanya maupun teman-teman sendiri, termasuk juga beasiswa penyandang disabilitas. Nah, disabilitas ini bukan hanya disabilitas fisik, tapi termasuk juga disabilitas mental.
Jadi teman-teman yang mendaftar di beasiswa afirmasi ini memang punya kriteria khusus yang mungkin dari segi akses pendidikan, akses informasi, dan berbagai hal lainnya itu dirasa perlu disupport lagi gitu. Jadi kami memberikan relaksasi persyaratan supaya mereka bisa lebih mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Lalu selanjutnya ada juga beasiswa targeted. Nah, kalau targeted ini merupakan kelompok teman-teman yang rencana pasca studinya itu sudah spesifik. Jadi ketika mendaftar di LPDP, seperti yang tadi sudah sempat disampaikan Mbak Dita, ada selain melengkapi persyaratan administratif, dua hal yang perlu di-highlight itu adalah tentang kesiapan studi di rencana studinya, ataupun kalau ambil S3 itu di rencana penelitiannya, dan juga rencana kontribusi pasca studinya. Nah, teman-teman yang mendaftar di beasiswa targeted ini, rencana pasca studinya biasanya mereka sudah lebih spesifik karena mereka sudah punya ikatan dinas dengan institusi ataupun dengan kementerian ataupun sektornya juga sudah spesifik. Tapi itu sebenarnya belum menjamin juga, cuman memang kita kelompokkan untuk teman-teman yang targeted. Itu ada teman-teman yang dari sektor kewirausahaan, lalu ada teman-teman dari PNS TNI Polri, ada juga beasiswa dokter spesialis. Ini rencana akan kita buka, tapi sedang kami persiapkan untuk pembukaannya. Mudah-mudahan akan ada kemungkinan tahap pembukaannya berbeda dengan tahap 2 ini. Jadi mohon doanya semoga persiapannya lancar dan kita bisa buka untuk teman-teman. Lalu ada juga beasiswa pendidikan kader ulama. Ini juga sudah kita buka di tahap 2 ini. Ini kita buka hanya di tahap 2 dan mudah-mudahan ke depan ada pengkaderan pemuka agama juga dari agama-agama lainnya. Lalu yang paling general dan yang paling universal itu adalah beasiswa umum. Ini bisa didaftar, bisa di teman-teman dari siapapun itu bisa mendaftar. Tidak ada persyaratan khusus seperti afirmasi atau targeted. Itu ada beasiswa reguler seperti yang tadi Mbak Dita ya, dari jalur reguler. Lalu ada beasiswa PTUD, ini khusus dari teman-teman yang sudah menerima unconditional LOE dari 25 kampus terbaik dunia. Itu listnya ada di list LPDP, lalu ada juga beasiswa co-funding. Nah, jadi kalau tadi menyebut LOE itu sebuah dokumen atau pernyataan dari kampus yang menyatakan bahwa teman-teman sudah diterima di kampus tujuan, ada yang conditional maupun unconditional. Nah, teman-teman yang mau mendaftar LPDP itu bisa sudah punya LOE, atau kalau misalkan belum punya LOE pun nggak masalah. Jadi, teman-teman yang sedang proses untuk mendaftar, belum punya LOE itu bisa mendaftar, ataupun teman-teman yang sudah punya LOE tapi LOE-nya masih kondisional atau bersyarat, itu juga boleh. Dan kalau teman-teman yang mendaftar di LPDP, unconditional itu punya satu keistimewaan. Nah, keistimewaannya apa bisa kita lihat di sini. Nah, secara umum LPDP itu terdiri atas 3 tahap seleksi. Yang di warna kuning ini bisa kita lihat ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan juga seleksi substansi. Keistimewaannya kalau teman-teman sudah punya unconditional LOE dari kampus yang ada di list LPDP dengan intake studi yang sesuai dengan persyaratan LPDP, itu teman-teman bisa skip satu tahap seleksi, yaitu seleksi bakat skolastik. Teman-teman bisa lompat dari seleksi administrasi langsung lanjut ke seleksi substansi. Nah, keistimewaan itu baru ada di tahun ini. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya unconditional LOE, manfaatkanlah sebaik-baiknya kesempatan ini. Nah, untuk di tahap 2 ini, kita akan tutup di tanggal 5 Agustus. Nanti seleksi administrasi akan kita laksanakan online, seleksi bakat skolastik dan seleksi substansi, itu nanti kita akan melihat kondisi di Indonesia, khususnya terkait pandemi. Jika memang memungkinkan, kita bisa selenggarakan offline, tapi kalau misalkan belum cukup kondusif, kita akan kembali menyelenggarakan secara online seperti yang kita lakukan di tahap 1 ini. Secara umum, kalau seleksi administrasi itu yang pasti kita lihat kelengkapan dokumennya, terus persyaratan minimalnya apakah sudah dipenuhi atau tidak. Selama persyaratan semua dipenuhi, insya Allah bisa lulus. Kalau di seleksi bakat skolastik itu mirip-mirip TPA, secara online, tapi yang dibahas itu soalnya itu terkait verbal, kuantitatif, sama problem solving. Mungkin teman-teman bisa googling contoh-contoh soalnya seperti apa. Nah, ini kita lakukan juga secara online. Kemarin di tahap 1, kita bekerja sama dengan Puspenjar Kemdikbud. Nanti di sini kita akan tetapkan passing grade tertentu. Teman-teman yang sudah melewati passing grade tersebut bisa lanjut ke seleksi substansi. Seleksi substansi ini merupakan seleksi wawancara. Teman-teman akan diwawancarai oleh 3 orang
dari akademisi, praktisi, dan juga psikolog yang sesuai dengan rumpun studi yang akan teman-teman tuju. Jadi LPDP akan menggali bagaimana kesiapan studi teman-teman untuk S3, bagaimana kesiapan penelitiannya, termasuk juga bagaimana rencananya setelah lulus studi. Nah, LPDP ini full scholarship, kita mendanai semua kebutuhan yang teman-teman butuhkan untuk studi, baik itu yang sifatnya akademik maupun yang pendukung. Jadi LPDP akan memberikan dana pendaftaran. Biasanya pendaftaran ini sifatnya reimburse ya. Jadi teman-teman biasanya kan mendaftar di beberapa kampus. Nah, nanti akhirnya kampus mana yang diterima dan dilanjutkan proses ke LPDP-nya, nanti bisa kita ganti dana pendaftarannya. Kita juga bisa memberikan dana SPP atau tuition fee. Kita tidak ada limit untuk ini. Biasanya kalau kampus-kampus seperti di US itu seperti Harvard, Stanford, sama MIT itu kan biasanya tuition fee-nya sangat tinggi ya. Nah, LPDP bisa mendanai itu sesuai dengan invoice yang diterbitkan oleh kampus. Kita juga akan memberikan tunjangan buku setiap tahun. Akan ada juga dana bantuan penelitian tesis dan disertasi. Untuk teman-teman yang menjadi speaker di international conference, kita bisa support untuk akomodasi dan transportasinya. Lalu kalau teman-teman mempublikasikan jurnalnya di jurnal yang bereputasi internasional, kita juga bisa memberikan insentif. Termasuk juga kita akan memberikan dana pendukung, ada dana transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, living allowance. Living allowance ini kita bedakan menyesuaikan dengan karakteristik tiap negara atau tiap kota. Jadi kami selalu mengevaluasi berapa sih biaya hidup yang ideal untuk bisa hidup di negara tujuan. Jadi kami benar-benar berusaha menyesuaikan berapa living allowance-nya supaya teman-teman bisa hidup dengan nyaman di sana. Lalu ada juga dana kedatangan, settlement allowance. Biasanya kalau teman-teman pertama kali merantau, itu kan banyak kebutuhan ya, baik yang sifatnya akademik ataupun pendukung seperti housing dan beberapa keperluan untuk melengkapi kebutuhan. Jadi pertama kali teman-teman berangkat studi, kita akan memberikan dana kedatangan itu besarnya 2 kali living allowance. Kita juga khusus untuk teman-teman yang lanjut di doktoral, kita akan memberikan dana tunjangan keluarga maksimal 2 tanggungan, lalu ada juga dana keadaan darurat, dan khusus untuk teman-teman yang mendaftar di program afirmasi, kita akan memberikan program pengayaan bahasa. Untuk lama program pengayaan bahasanya beragam, bisa 3 bulan sampai 1 tahun, tergantung berapa jauh gap antara kemampuan dia pada saat mendaftar dengan target kampus yang ingin dituju. Jadi kalau misalkan gapnya lumayan jauh, mereka bisa jadi ikut pengayaan bahasa dengan durasi yang lebih lama. Termasuk untuk teman-teman yang disabilitas, karena biasanya untuk beraktivitas sehari-hari itu butuh pendamping, kita juga bisa support beberapa komponen dana untuk pendampingnya. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang tahun 2021 sempat mendaftar atau tahun 2021 sempat ngecek-ngecek persyaratannya LPDP, kira-kira apa sih yang berbeda? Jadi secara proses seleksi itu tahapannya sama 3, mungkin secara penamaan itu berbeda, tapi secara garis besar proses seleksinya sama. Untuk poin 2 dan 3 meskipun judulnya beda, tapi pelaksanaannya hampir sama. Lalu ada juga yang spesial tadi seperti yang saya sampaikan, kalau teman-teman sudah punya unconditional LOA dari PT Tujuan LPDP dan intake-nya sudah sesuai, itu teman-teman bisa mendaftar dan bisa skip 1 tahap seleksi. Nah, untuk intake studi yang tadi sempat saya bahas, kalau misalkan teman-teman mau daftar di tahun 2022 ini yang tahap 2, teman-teman bisa paling cepat studi di Januari tahun depan 2023 karena proses seleksi LPDP ini masih berlangsung sampai akhir November. Jadi nanti mungkin di Desember akan ada beberapa penyiapan dokumen seperti letter of guarantee, PK, surat pernyataan, seperti perjanjian dan segala macam. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu disiapkan, tapi kami butuh waktu yang cukup untuk bisa menyiapkan kesiapan teman-teman untuk studi. Nah, kalau teman-teman yang sudah punya unconditional LOA untuk studi tahun ini bagaimana? Kalau kemarin daftar di tahap 1 masih bisa, tapi kalau misalkan daftar di tahap 2, kami sih merekomendasikan untuk melakukan defer ke tahun selanjutnya. Lalu teman-teman yang lulusan dari luar negeri, kalau mau lanjut LPDP, kalau dulu ijazahnya konversinya dilakukan secara self-assessment, kalau sekarang harus melalui ijazah Kemdikbud. Lainnya mungkin teknis, seperti verifikasi KTP, jenis surat rekomendasi, dan juga surat pernyataan bisa dibaca di sini. Selanjutnya, nah ini mungkin beberapa
highlight di tahun 2022, program yang baru di kita adalah beasiswa putra-putri Papua. Jadi ini benar-benar memberikan kesempatan untuk suku asli Papua, negara tujuan studinya diperluas, dan ketika mereka mendaftar itu tidak perlu melampirkan persyaratan bahasa maupun IPK. Lalu untuk beasiswa daerah afirmasi, karena biasanya mereka berasal dari daerah tertinggal, untuk pencarian LOE bisa kami support dengan konseling dari LPDP. Nah, untuk teman-teman yang memiliki kondisi perekonomian yang baik, kami juga memberikan kesempatan untuk co-funding. Ada 2 opsi co-funding. Jadi komponennya tadi seperti yang saya sampaikan, ada dana pendidikan sama dana pendukung. Opsinya ada yang pertama dana pendidikan ditanggung oleh LPDP, lalu dana pendukung ditanggung oleh pendaftar, atau opsi keduanya dana pendukung ditanggung oleh LPDP dan dana pendidikannya ditanggung oleh pendaftar. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kolaborasi untuk pendanaannya. Nah, ini yang perlu di-highlight juga, karena program beasiswa LPDP itu merupakan program dari pemerintah Indonesia, berasal dari dana abadi yang berasal dari APBN, kita investasikan, dan hasil investasinya untuk beasiswa. Jadi kami menekankan bahwa teman-teman yang peroleh beasiswa LPDP ini, kami harapkan bisa memberikan sumbangsi yang baik juga ketika selesai studi. Jadi teman-teman ketika selesai studi harus langsung kembali ke Indonesia, hadir secara fisik di Indonesia, selama durasinya minimal 2N+1, N itu merupakan lama studi. Jadi kalau teman-teman lanjut studi magister maksimal 2 tahun, teman-teman yang lanjut 2 tahun magister di luar negeri itu paling tidak stay di Indonesia 5 tahun setelah lulus. Kami memungkinkan teman-teman untuk misalkan ada yang butuh internship atau ada sebuah project atau kebutuhan untuk memperpanjang, itu kami masih bisa memperpanjang kurang maksimal 1 tahun, tapi dengan syarat itu harus izin ke LPDP, menyampaikan kenapa masih harus stay di sana, aktivitas strategisnya seperti apa, dan nanti keputusan iya atau tidaknya akan disampaikan oleh direksi. Kalau ternyata memang dirasa itu tidak diperlukan, teman-teman wajib langsung kembali ke Indonesia, maka teman-teman harus langsung kembali ke Indonesia. LPDP juga bekerja sama dengan Dijen Imigrasi untuk penelusuran alumni yang belum kembali ini, dan kalau misalkan teman-teman dari masyarakat tahu informasi kira-kira ada awardee atau alumni yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan mengenai kewajiban kembali ke Indonesia ini, bisa juga melaporkan melalui wise.kemenq.go.id. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk persyaratan detailnya, teman-teman bisa cek di website LPDP, bisa di-download buku panduannya, dan disimak dengan baik-baik karena semua persyaratannya sudah lengkap disampaikan di sana. Nah, karena di sini mungkin saya lihat tidak ada pertanyaan, jadi mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan terkait beasiswa LPDP atau program LPDP lainnya, silakan menyampaikan di call center LPDP, itu ada 24 jam di 15652. Bisa juga melalui website bantuan.lpdp.kemenq.go.id. Teman-teman bisa juga menyampaikan melalui media sosial. Kalau misalkan anak-anak zaman sekarang kayaknya lebih nyaman sama sosmed ya. Bisa ke Instagram, ke Twitter, Facebook, LinkedIn, bisa juga ke Google Maps LPDP bahkan. Jadi teman-teman nanti bisa menanyakan di situ, sudah ada tim kami yang standby untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi kalau misalkan dalam beberapa hari ini mungkin trafficnya cukup tinggi ya, karena bersamaan dengan pengumuman dan juga bersamaan dengan pembukaan beasiswa, jadi mungkin dijawabnya mengantri. Jadi kurang lebih seperti itu dari LPDP. Kami tunggu untuk menjadi awardee LPDP selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bianca. Baik, terima kasih Ibu Berliana atas penjelasannya. Kami mohon maaf, sesi ini harus tutup karena waktu yang terbatas. Kita tadi sudah mendapatkan informasi yang jelas terkait program studi yang ditawarkan dari Oregon State University dan the University of Maryland. Juga kita sudah mendengarkan langsung pengalaman dari Bapak Agung Irawan dan Ibu Dita Julianingsih, dan terakhir tentang beasiswa LPDP dari Ibu Berliana. Semoga kerjasama pendidikan Indonesia dan Amerika Serikat akan terus harmonis,
dan membawa manfaat bagi kedua negara. Selanjutnya, panitia akan memberikan formulir evaluasi acara hari ini melalui kolom chat. Tadi sudah dibagikan di kolom chat. Kami mohon agar para hadirin dapat mengisi form tersebut. Selanjutnya, saya serahkan kepada panitia untuk melakukan foto bersama. Oke, baik. Terima kasih. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk on kamera, kita bersiap untuk foto bersama. Di sini ada 4 screen. Kita mulai dari screen yang pertama, bersiap. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya screen 2. Siap untuk foto. 1, 2, 3. Screen 3. Screen 4. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih tim Bianca. Sebelum mengakhiri acara hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Poppy. Ibu Poppy, salam dari Pak Rahmat. Kemudian terima kasih atas kehadiran dari LPDP, Bapak Dwi Larso dan Ibu Berliana. Para narasumber, Profesor Simonih, Profesor Kiefer, Bapak Agung Irawan, dan Ibu Dita Julianingsih, para peserta dan tim Bianca atas kerjasamanya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat malam dan selamat beristirahat bagi yang berada di Amerika Serikat, dan selamat pagi juga selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk hadirin dari Indonesia. Sampai bertemu di agenda Dikbud Indonesia di USA selanjutnya.